Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih sama gua Nurhadi Amjad. Oke, kali ini gua dapat informasi nih dari berbagai media atau dari teman-teman lah. Gua dengar-dengar nih katanya ada gang inspirasi itu di daerah RTM, tepatnya di Jalan Haji Umar, RT 7 RW 11. Penasaran kan ada apa aja? Yuk, kita lanjut aja ke sana yuk. Jalan Haji Umar, RT 7 RW 11. Penasaran kan? Ayo kita ke sana. Kita akan ngobrol langsung sama seorang yang pemilik rumah inspirasinya. Mana ya orangnya ya? Halo Pak Mul, selamat siang. Selamat siang. Udah sini, saya mendengar kabar bahwa di sini ada Dengan siapa nih Mas? dengan Ali. Oh, dengan Ali. Gimana Ali? Saya di sini mendengar kabar bahwa di sini ada sebuah gang inspirasi. Boleh dijelaskan nggak itu Pak? Gang inspirasi. Gang inspirasi itu apa? Gang inspirasi ya. Biar yang lain pada tahu. Terima kasih Ali ya sudah berkunjung ke tempat saya. Lokasi nanti kita akan sedikit melihat apa sih di dalamnya. Kami menyebutnya atau saya menyebutnya gang inspirasi. Kenapa ada gang inspirasi? Kalau bicara gang itu pasti di situ banyak penduduk, banyak juga perumahan, banyak juga orang yang tinggal, banyak orang yang berinteraksi. Nah, di dalam gang inspirasi ada 4 poin utama yang saya tekankan. Yang pertama itu adalah rumah inspirasi. Nah, ini kenapa saya nyebut rumah inspirasi? Di sini kita sebutnya sebagai prosesornya. Dia membuat sebuah terobosan, semacam pemikiran bagaimana kita bisa mengubah lingkungan tidak harus dengan melulu dengan biaya, tapi juga meningkatkan kesadaran. Karena apa? Kalau kita tekankan hanya biaya, itu nanti masyarakat saya akan bergerak kalau ada duitnya saja. Nah, itu konsep-konsep lain juga kita tekankan di situ, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah hal-hal lain terkait dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, yang paling penting juga mengadopsi kegiatan Ibu PKK, yaitu adalah taman inspirasi. Di sini mereka bisa berinteraksi, kemudian juga bisa berkreasi, bagaimana menghidupkan hatinya PKK yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga adalah tetangga inspirasi. Kegiatan kebaikan ini nggak bisa kita telan sendiri, jadi harus kita copy paste. Ya, karena setiap copy paste kebaikan nanti akan membawa kebaikan semuanya. Dan yang terakhir yang paling penting, yang menurut saya banyak yang melupakan adalah bisnis inspirasi. Kenapa perlu bisnis inspirasi? Jadi banyak sekali di sini masyarakat yang punya kebiasaan atau keahlian, tapi mereka tidak bisa memasarkan produknya. Padahal produk-produknya yang ditawarkan itu bagus-bagus. Oh, seperti itu. Jadi kalau konsep bisnis inspirasi itu minimal kita mengasih tahu gitu loh. Sebelah saya ada yang bisa bikin ini, bikin makanan. Oh, kalau mau pesan sama dia aja ya. Oke. Gitu. Jadi sambung menyambung. Ya, di sini saya melihat sangat menarik sekali ya konsep yang Pak Mulyadi ini jelaskan tentang gang inspirasi tersebut. Untuk selanjutnya kita akan lihat, boleh Pak kita? Boleh. Lihat Nanti kebetulan di tempat saya juga lagi ada Pak Lurah lagi berkunjung ke tempat saya. Boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan beliau. Baik. Pak Lurah Tugu ini, Pak Tono ya. Mungkin dia nanti ada arahan dari beliau. Sebenarnya kegiatan begini dari pemerintah Kota Depok apa sih arahannya? Yuk kita kesana. Oke, langsung aja yuk. Jawaban pada Allah. Jadi rumah inspirasi yang bisa ceritakan. Oh, ini jadi ini ya untuk rumah inspirasi seperti ini. Prosesnya di sini nanti kita lihat di dalamnya itu ada kegiatan. Saya akan cerita lebih detail nanti di dalam. Kita lihat di dalamnya nanti ada apa. Oh, udah lagi. Ya, ini kebetulan ada Pak Lurah nih di sini. Pak Tono, apa kabar? Pak Tono, kita ngobrol dulu ya di sini karena ini ada anak muda yang ini kebetulan ada Pak Tono nih. Kok bisa tanya-tanya? Kita sambil ngopi ya Pak Tono ya. Nah, ini lurah milenial nih. Senangnya masih apa? Santai ya Pak. Jadi kalau ketemu sama beliau dia mana aja juga oke aja. Ya nggak Pak? Siap. Nggak apa-apa. Ya.
Gimana, Li? Pak, jadi saya mau bertanya nih, Bapak kan sebagai Bapak Lurah Tugu ya Pak ya? Ya. Bapak melihat rumah inspirasi ini, apakah dari instansi pemerintah itu ada runtutan kegiatan atau ada lain-lain Pak mengenai rumah inspirasi ini Pak? Iya, Bapak terima kasih kan? Bang. Terima kasih ya Bang. Ali, Pak Ali, Pak Mulyadi, saya selaku Lurah Tugu dengan adanya kegiatan Kesatuan Gerak PKK, PHBS dan LBS tingkat provinsi, kebetulan langsung kunjungan dari teman-teman PKK dan saya juga ikut hadir. Terus terang saya berasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya rumah inspirasi yang dimaksimalkan atau diniatkan diarahkan oleh Pak Mulyadi selaku Wali RT 7 kreativitas inovasi yang ada mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sesuai dengan motivasinya rumah inspirasi menjadi inspirasi kepada seluruh warga yang ada. Kita lihat di sini keaslian, kebersihan, keindahan sudah tertata. Yang mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan untuk minimal untuk wilayah sekitar, maksimal kepada 19 RW yang ada di Kelurahan Tugu. di Kelurahan Tugu ada 19 RW ya? 19 RW. Itu kurang lebih luasan berapa sih? Kurang lebih 501 hektar. 501 hektar. Luas sekali ya, wilayah kelurahan itu. Saya pikir tidak terlalu luas juga. Bahkan malah penduduknya yang sangat luar biasa Pak Mul. Banyak Bang Ali. Berapa? Ada berapa? Data yang ada di kita sesuai dengan database 116.104. 116.000. 116.150 jiwa. Nah, berarti ya. Ini di luar daripada teman-teman. Cukup padat lah berarti. Ya, sangat padat. Sangat padat. Di luar daripada teman-teman yang maaf yang masih mengontrak yang tidak punya KTP. Itu belum termasuk. Itu belum termasuk. Lebih banyak lagi tuh berarti Betul. aslinya Itu yang berKTP Tugu lah ya, Ya. 19.000 itu. Makanya harapan saya ini bisa menginspirasi ya. Rumah inspirasi yang dimaksimalkan diniatkan oleh Pak Mul ini salah satu langkah awal yang baik di lingkungan RT 7 RW 11. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, memotivasi warga sekitar awalnya ya. Mungkin nanti bisa melangkah ke RW sekitar. Ini salah satu hal yang terbaik di Kelurahan Tugu. Dari 172 RT, salah satunya RT 7 RW 11. Terima kasih Pak Mul, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, memaksimalkan, apalagi di tengah kondisi COVID seperti ini ya. Ya, kita bisa terinspirasi, bermotivasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mengurangi pergerakan ya di luar, menjaga jarak, menjaga COVID di wilayah. Saya juga terima kasih Pak Tono dengan jajarannya kan cukup mendukung ya kegiatan kayak gini. Memang ini nggak membutuhkan waktu yang singkat ya. Jadi kita harus konsisten. Jadi ketika setiap program dicanangkan, kita minta pendapat sama para sesepuh, kemudian juga dari pihak pemerintah dalam hal ini Kelurahan Tugu dan RT RW pun kita libatkan. Dan saya juga sudah sangat senang lah support dari pihak kelurahan itu. Silakan go ahead gitu loh. Bahkan cukup appreciate juga ketika kita ditunjuk mewakili Tugu awalnya, kemudian mewakili kecamatan, sampai dengan sekarang mewakili Kota Depok untuk di provinsi. Tapi poin dari itu sebenarnya sih saya penilaian itu hal yang biasa ya. Tapi yang paling penting harapan saya sih Pak Lurah, kegiatan begini nih bisa di copy paste ke tempat lain. Artinya ini ada contoh, silakan kalau mau ditiru, nanti di area lain disesuaikan. Apalagi sekarang kita tahu sendiri ya, COVID kayak begini pasti semua perekonomian nurun, kegiatan orang-orang pun mulai sudah dikurangin, apalagi kegiatan interaksi keluar. Nah, supaya mereka betah di lingkungannya sendiri, ayo ajak mereka supaya garap dong lingkungan gitu. Kurang lebih gitu sih. Bisa berinovasi ya. Jadi mereka nggak perlu hanya hiburan di luar lah, yang penting mau di sini aja kalau bahasa
kelapa dua tuh ngutek di sini Pak. Kopi, Ngutek aja kopi bareng sambil menemukan inspirasi baru gitu. Iya gitu Le. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan kajian-kajian awal yang sudah dilakukan Pak Mulyadi bisa menjadi bahan dasar saya nih untuk menginspirasi kepada lingkungan sekitar, khususnya di Kelurahan Tugu dulu. Nah, apabila nanti mereka juga apa yang ingin dilihat, dicek, belajar bisa kita lakukan studi banding di sini. Iya, Mudah-mudahan nanti Pak Mulyadi berkenan juga apabila RW lain, RT lain ingin berkreasi seperti yang dilakukan Pak Mulyadi. Siap. Karena intinya Pak, menurut saya ini kawan-kawan punya niat tapi kadang-kadang berinovasinya kurang Pak. Ya inovasi, maka saya pikir luar biasa niatnya baik Pak Mulyadi, tujuan langkah awal yang sudah dilakukan ini bisa berinovasinya luar biasa, berkolaborasinya juga luar biasa. Makanya teman-teman PKK khususnya ibu-ibu sudah tidak salah menurut saya, ya nggak, melakukan satu bentuk kegiatan memaksimalkan sesuai dengan yang ada di lingkungan ini. Kediaman Pak Mulyadi, terima kasih Pak Mulyadi. Ya, Semoga bisa dapat kita kembangkan di wilayah kelurahan kita. amin. Saya juga makasih ke Pak Tono selaku lurah yang sudah membantu saya untuk mensupport kegiatan ini, minimal memberikan izin berkegiatan gitu. Gitu. Nanti Le, kita juga ada mungkin di daerah lain yang belum digarap. Iya. Nanti kita akan sama-sama kunjungi ya Pak. Iya, boleh. Karena potensi di Tugu ini banyak sekali. Luar biasa. Sangat banyak sekali. Cuma tadi itu saya katakan, mereka ingin punya niat, tapi berinovasinya kurang maksimal. Nah karena ya inspiratornya belum ada. Oh ya enggak. Sudah banyak, cuma mungkin malu keluar. Malu untuk menunjuk giginya mereka itu. Maksimal, tinggal memaksimalkan aja mudah-mudahan. Oke, baik Pak ya, terima kasih atas waktunya, atas sarannya yang Bapak telah uraikan di sini. Saya sebagai generasi muda termotivasi nih untuk lebih menggiatkan lagi terhadap inspirasi yang ada gitu. Terima kasih Pak Lurah atas waktunya. Oke, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Lurah dan Pak Mulyadi. Oke, terus selanjutnya di sini saya akan mengelilingi gang inspirasi tersebut, gang inspirasi ini bersama Pak Mul untuk melihat apa aja sih yang sebenarnya ada di gang inspirasi ini. Oke, lanjut di video berikutnya.